Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita lanjut dengan bab yang berikutnya. Jadi buku yang kemarin sebenarnya setelah saya baca buku ini adalah banyak buku ini memuat kesalahan dan kekeliruan. Tapi nggak apa-apa, kita akan gunakan soalnya saja. Nah, kita akan buka lagi filenya yang kemarin. Buka Mayop, setelah buka Mayop kita buka filenya ya, ini file yang kemarin. Ini dia. Nah, ini dia. Ini kalau muncul seperti ini, boleh yes, boleh no ya. Kalau saya no aja nggak perlu. Nah, setelah ini di full screen, di fullkan screen-nya. Nah, terakhir kemarin kita akun list sampai di sini ya. Sampai di aset, baru sampai di mesin pabrik, liability sampai di sini saja, equity masih semua belum, income belum masuk, cost of sale juga belum masuk, expenses juga belum masuk, other income juga belum masuk. Udah masuk. Nah, ini yang kemarin ya, ini yang kita bisa kemarin ya, pendapatan beban pajak, ini beban denda, beban bunga yang ini kemarin di buku dimasukkan ke dalam other income. Saya pisahkan karena itu memang kategorinya berbeda. Di sini sudah dijelaskan beban lain-lain ya. Itu beban lain itu adalah beban denda dan yang lain-lain. Baik, untuk menghemat waktu saya tidak akan memasukkan satu persatu, tapi saya akan tunjukkan caranya, yaitu cara mengimpor akun list yang kalian kirim ke Signal kemarin itu. Ya, kalian boleh ambil salah satu file di situ, teman kalian, nanti diimpor ya di Mayopnya. Caranya adalah klik file, ya. Di sini ada import data, Di sini ada pilihan banyak, ini ada teks dan seterusnya banyak sekali. Pilih akun, account information. Nah, ini pilih, ya. Pilih ini. Nah, setelah itu, ini reject-nya ini dihilangin, update existing atau reject ini ada pilihan, misalnya kalau ada kesalahan akan di-reject nanti ya. Update aja apa-apa yang di-reject dah. Continue. Nah, pilih filenya. Saya kebetulan filenya saya sudah taruh di sini ya, di tempat saya, di sini, di foldernya. Pilih tadi yang teks ini ya, file teks ini. Nah, itu di-open. Nah, sebelum kalian import, ini lakukan match all dulu. Match all, sehingga ini akan muncul semua di sini. Ya, di sini ada match all. Ya, sebelum diimpor ya, muncul seperti ini akan muncul match import field. Nah, dia ada matching dulu. Setelah match all, baru diimport. Oke, ada kekeliruan, ada kesalahan sedikit. Nggak masalah, di oke aja. Nah, sekarang kita lihat akun listnya. Cost of sale ini sudah ada semua. Tadi kan kosong ya. Ini sudah ada semua. Ya, ini ada beban angkut pembelian, beban angkut penjualan. Nah, di sini sudah ada penjualan, nggak di sini ya. Di sini ada penjualan, nanti di sini. Nah, ini semua ada di sini, Bang. Sold. Ini beban angkut pembelian. Di sini penjualan barang jadi dan seterusnya. Ini semua sudah ada sekarang ya, ada lengkap. Jadi kita tidak perlu lagi menginput secara manual, yaitu satu persatu, tidak perlu lagi. Ya, nah setelah ini kita close. Setelah close, apa yang kita lakukan sekarang? Nah, berbeda dengan yang di buku. Kalau di buku, ya, yang di buku itu berbeda. Dia memberikan bahwa kita harus input ini akun list dulu, apa namanya ini, balance dulu dan yang lain-lain. Nah, langkah saya yang pertama setelah akun list, setelah diimpor akun list selesai, pertama yang harus kalian lakukan adalah cek list pajaknya. Itu yang kedua. Text code-nya ya, ini di list tempatnya. Ya, di list tempatnya ini. Di list tempatnya, terus pilih di text code. Text code ya. Nah, ini text code ini dipilih, diklik. Nah, di sini ada muncul banyak di sini ya, banyak sekali ini. Cuman satu yang kalian pilih, jangan jangan hiraukan yang lain. Cuman ini yang GST ini, good and service tax ini. Ini aja, jangan diklik di sini, diklik di sini saja. Klik, nah ini ya, good and service tax. Ini saja, yang lain abaikan, biarkan saja itu. Jangan dihiraukan apapun, cari GST ini.
Setelah itu double klik di GST ini. Ini kita ganti PPN. Nah, ini kita ganti PPN, teks namanya. Nah ini, oke, filenya. Nah ini kita ganti pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Ininya tetap, tipenya tetap, rate-nya juga sama 10%, ya karena di Indonesia juga digunakan 10%. Link, nah ini link teksnya, ini yang harus diisi nanti. Ya ini harus diisi nih. Klik. Yang pertama link teks collected ini adalah keluaran. Kita cari yang PPN keluaran. Ini dia PPN keluaran 12.11.30 ya. Ini. Terus yang tag paid ini adalah PPN masukan. Ada PPN masukan yang ini. Nah, oke ya. Caranya mengingat yang paling gampang adalah untuk memasukkan apakah keluaran apa masukan yang pertama. Nah, yang pertama adalah kita ingat keluar masuk ya. Jarang kita mengucapkan kalimat masuk keluar ya. Itu kelihatan agak janggal. Tapi kita selalu mengatakan keluar masuk. Artinya adalah keluar dulu, keluaran, PPN keluaran, di bawahnya PPN masukan, gampang ingatnya. Jadi keluaran masukan, biar nggak bingung. Ini jangan bingung nanti sering kejadian ini collected apa ya? Masukan apa keluaran ya? Oh gampang, keluar masuk, lebih gampang keluar masuk ya nggak? Lebih familiar, bukan masuk keluar. Artinya PPN keluaran dulu, baru PPN masukan. Setelah itu oke. Nah, yang lain sudah, yang lain yang dihiraukan. Nah, saya kasih andai kata misalnya kalian salah klik nih. Wah, ini saya salah klik nih. Nah, salah klik ini. Kalian oke nggak bisa nih. Salah klik ya. Ini oke nggak bisa. Salah klik udah di setting aja sama seperti tadi. Luaran aja kasih. Terus ini ya, masukkan lagi sama ya masukkan. Ini harus terisi. Kalau tidak ini terisi dia nggak akan bisa keluar kalian. Ya, ini kalau salah misalnya. Ini kalau salah ngeklik. Nah, itu klik oke. Nah, kalau entah salah ngeklik misalnya, wah ini salah ngeklik di mana diapain nih? Harus dihapus ini, nggak di-edit ya. Ingat ya diedit ya untuk hapus ya. Pilih dulu yang mau dihapus ini. Yang tadi kan salah klik ini ya EXP. Semua hapus ini karena salah tadi. Pilih. Nah, itu ya. Itu misalnya kalau salah ngeklik. Udah sebenarnya satu itu aja, GST itu aja, yang lain jangan dipikir. Yang GST ini udah kita ganti dengan PPN dan ini. Ya, ini kalau kita edit ini huruf besar pakai ya, misalnya ini huruf besar, yang tadi huruf kecil tadi. Ini jangan huruf besar dulu, biar lebih bagus, ya, biar lebih nice. Mulai, nah ini, ya itu oke. Nah setelah ini terus saja, artinya tahap ketiga list pajak kita udah selesai. Terus selanjutnya setup apa yang harus kita harus link akunnya dulu karena kita udah punya akun ya. Dari pertama akun list, habis itu list pajaknya, setelah itu setupnya ini adalah link akun. Pertama adalah akun and banking account. Nah ini yang harus kalian perhatikan. Yang tiga ini, yang dua ini historical balance, ini jangan dirubah. Yang dirubah yang bawahnya ini undeposited fund. Ya seperti yang tadi saya bilang, ini nanti kalau misalnya kas bank tadi tidak kalian buat lipo bank, ini nggak akan muncul ya. Maka dari itu kalian ini muncul dia. Kalau ini misalnya tidak muncul, kas bankan, kas kecil tidak muncul, artinya di akun list yang di tipenya tadi, ya itu kalian harus rubah. Ya, contohnya ini saya ulang ya dari sini ya. Misalnya kalau misalnya dia nggak muncul ya, berarti yang kalian cari adalah masalah di sini, di aset ini, akun list kas bank ini coba dicek. Nah, ini tipenya ini nggak bank ini harus bank ini. Yang lain, kas, ya. Ini kalau nggak bank itu nggak muncul sama ini harus bank. Kalau ini nggak bank, yang ini nggak bank, berarti itu nggak akan muncul ya lagi. Itu sering permasalahannya. Pak, kok nggak muncul ya? Nah, sana masalahnya. Sekarang kita kembali lagi ke tahap yang ketiga yaitu setup linknya ya. Linknya dulu, akun banking. Nah, yang diganti hanya yang di bawahnya aja. Bank account for undeposited fund. Ini untuk kas kecil ini kas kecilnya. Ganti, pindahkan linknya ke kas kecil. Link use account. Nah, dia akan tanya, do you want to change the bank account for undeposited fund? Yes. Sudah selesai. Itu sudah selesai tahap yang pertama. Nah, yang kedua, link akunnya. Nah, ini ada 4 ini. Ada 4 nih. Pertama akun bank, terus ini sales. Sales sekarang penjualan.
Yang tadinya di sini direktur kita ganti karena kita punya akun sendiri. Ini menjadi piutang dagang. Jangan pakai redemptor lagi, kita nggak pakai itu karena kita nggak pakai akun, nanti kita akan hapus akun itu. Link setelah link, oke, use piutang. Nah, bank akunnya ini cek akun ini kita ganti karena kita punya akun sendiri yaitu kas bank. Ini kita ganti kas bank. Nanti kita akan nggak pakai itu cek akunnya kas bank. Nah, disinilah yang saya bilang bahwa waktu input akun list jangan kalian mendelete atau mengganti. Ini gunanya nanti. Nah, di sini centangin nih, iChart Freight ini kalau kita memungut biaya, kita centangin ini pungutan biaya angkut, kita taruh di mana? Kita linkkan akunnya ke biaya angkut, beban angkut. Pungutan transport ya, ini pendapatan ini dia. 8 kodenya ya, 81200. Ini biaya memungut biaya angkut, ini pungutan transport penjualan. Ini untuk sales. Use, oke, no problem. I track deposit untuk for customer, nggak perlu kita menerima deposit. I give diskon, ini pemberian diskon, nanti diskonnya dilingkan kemana? Ya, diskon penjualan, potongan penjualan. Dia ada di kode 4, potongan penjualan. Nih. Oke. Nah, terus IS charge for late. Ini kita ngecas biaya pungutan denda ini. Jadi pungutan denda ini berada pada 8 juga sama yang tadi ya. Pungutan denda mana dia? Pendapatan denda ini dia. Denda use account. Oke. Nah, oke. Sudah selesai itu yang kedua. Nah, selanjutnya sekarang yang ketiga. Setup link akun. Tadi akun sudah, sales sudah, sekarang purchase. Purchase. Ini tidak kita ganti, bukan trade creditor atau utang dagang, ini kita ganti pakai utang dagang. Ini kita ganti pakai utang dagang. Karena ini pembelian ya, pembelian pasti ada dua cara, yaitu utang dagang dan kas bank. Nah, kas banknya ini adalah cek account ini juga kita ganti pakai kas bank. Ya, kalau di banking tadi kas kecil, sekarang pakai kas bank ya. Penjualan dan pembelian. I can receive item without supplier, nggak usah dicentang. I pay, nah ini biaya. I pay freight, ini biaya angkut. Hubungkan ke biaya angkut penjualan. Pembelian, mana ya? Beban angkut pembelian, ada nggak di sini? Beban penjualan, beban angkut penjualan. Potongan penjualan, ini bukan potongan penjualan ya. Beban angkut pembelian ya. Beban angkut pembelian. Ini beban angkut pembelian, oke, use. Nah, terus direct deposit ini juga nggak perlu dicentang, yang dicentang ini kasih diskon, nah ini kasih diskon pembelian nih, kodenya 5. Maaf ini ada kesalahan ya, ini potongan kode 52103 ini harusnya potongan pembelian, ini kita edit aja, ya pakai itu aja, nanti kita edit itu, ini sementara potongan penjualan, ini harusnya potongan pembelian, nanti kita edit. Ini terus biayanya, ini biaya denda. Nah, kalau misalnya kita ada telat bayar, kita akan kenakan biaya denda. Ini masukkan kemana? Ke biaya lain-lain ya, ke beban lain-lain. Ini beban denda pembayaran. Nah, ini. Oke, oke. Ya, hari sudah. Utang, bank, beban angkut, potongan pembelian ini ya, potongan pembelian. Beban denda pembayaran. Oke, nah kita ulang oke dulu. Kita cek dulu yang tadi kesalahan tadi, yang beban tadi, kode 5 ya, cost ini dia. Ini beban, nah ini dia. Ini tadi harusnya ini bukan beban penjualan, tapi pembelian. Ini saya ganti dulu. Pembelian. Oke, close, stop. Nah, kita lihat lagi. Lihat lagi ke link yang tadi ke pembelian. Nah, ini sudah potongan pembelian ya. Utang, kas bank, beban angkut pembelian, potongan pembelian, dan beban denda pembayaran atau pembeliannya. Kalau kita telat bayar ya ini beban. Artinya kita sudah membuat link 1, 2, 3, 4. Nah, payroll ini sebenarnya kita nggak pakai. Kita tidak pakai ini. Tapi misalnya kadang-kadang sering ada kejadian ini salah ngeklik. Pak, saya sudah masuk payroll nih Pak. Wah, ini salah nih. Ini nggak bisa keluar nih. Oke, nggak bisa. Kok nggak bisa keluar Pak? Ya udah, ini langsung di setting aja ya. Bank kas ini paymentnya ya kita ganti pakai kas bank ya. Nah, pakai kas bank. Isi aja. Ini cek account-nya pakai cek, ini juga kita ganti pakai kas bank. Ini ganti juga.
Elektroniknya ini kita nggak pakai, nanti pakai yang lain aja, hilangkan aja. Nah, ini pakai kas bank juga boleh, ini nanti pakai kas bank aja, kas kecil juga boleh. Oke. Terus ini biayanya ini juga kita ganti nih biar nanti ada ngelik beban ke karyawan, ini bukan karyawan, bangun penjualan. Terus ini juga karyawan juga, ini tetap ini payroll-nya payable nih utang karyawan. Oh, ingat aja utang karyawan ini aja, utang payroll badan aja, atau ke utang yang lain lah. Ya, karena nggak dipakai juga nih. Nah ini yang penting ini terisi semua ya. Kalau sudah terisi semua di oke. Baru bisa keluar. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti kita sudah menyelesaikan 3 tahap. Yang pertama masukkan akun list, yang kedua setup link pajak, yang ketiga setup link akun. Link akun juga sudah kapan-kapan ini sudah kita setup ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang setelah selesai ini baru kita melangkah ke balancing, yaitu opening balance. Ya, jadi kita lihat opening balance sekarang yang pertama ini. Di setup juga caranya memasukkan balance-nya, yaitu neraca saldonya. Opening balance, klik opening balance. Nah, akan muncul seperti ini. Atau kita nggak usah melangkah sini dulu, kita akan kalian misalnya mau menghapus akun-akun yang tidak dipakai boleh. Kita masuk ke akun list ya. Balik ya. Tadi ya akun, terus akun list ya. Nah, ini kan yang awalnya aset ini ada centang-centang ini, akun ini ada centang. Link udah sekarang udah nggak ada lagi. Kecuali ini aja karena tadi kita nggak setup ya. Ini setup boleh. Nah, ini kita klik kanan atau klik di sini yang putih ini edit delete account. Nah, hilang dia. Ini juga sama nih. Klik yang putih ini untuk cara menghapus akun yang kita nggak pakai ya. Delete akun. Nah, begitu juga yang lainnya ya. Ini klik ini delete. Terus di liability ada nggak ada ini predaptor kita nggak pakai, klik yang putihnya ini, habis itu delete. Juga yang mana? Ini payroll juga kita nggak pakai ini. Payrollnya delete. Begitu yang lain kalau kalian mau hapus ya. Satu yang kalian harus ingat ini jangan pernah dihapusin, jangan lupa yang 3 ini di equity tempatnya. Equity, return earning, current year earning, historical balancing. Ini jangan diutak-atik. Karena ini butuh pemahaman yang lebih di sini. Ya, khusus untuk kelas 3 belum, nanti kita akan bahas ini di tempat lain. Baik, setelah itu kita tutup, close. Nah, kita kembali lagi ke tahap yang keempat, yaitu opening balance. Setup opening balance. Nah, ini. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Dan deposit pada kita mulai dari kas kecil. Nah, lihat di sana di halaman, dari mana kita ambil datanya? Kita lihat di halaman soalnya. Yaitu ada di halaman 14. Di buku ada di halaman 14. Ya, ada di halaman 14. Nah, setelah ini kalian gampang. Di situ ada nama akun ya, ada tanggal 31 Desember November 2020, terus di sebelahnya 31 Desember 2019. Nah, ini cukup ngerecokin ya, kadang-kadang membuat kalian bingung. Yang mana yang harus saya masukin, Pak? Ini yang Desember tanggal 2019 atau kan November 2020? Ini sering biar nggak salah nanti. Yang 3 Desember itu jangan dilihat, yang Desember 2019 itu jangan dilihat. Anggap itu nggak ada. Biar kalian nggak bingung. Yang kita masukkan adalah tanggal 31 November 2020. Kenapa? Karena kita baru memulai menggunakan Mayop tanggal 1 Desember tahun 2020. Sehingga yang itu yang udah selesai itu jangan diutak-atik lagi, jangan diomongin gitu maksudnya. Ya. Nah, itu sangat penting sekali. Yang pertama ya kita masukkan. Yang pertama adalah kas bank. Yang kas bank saya akan langsung ketik di sini. Ya. Kas banknya, oh ya tadi saya hampir lupa, sebelum masuk ke sini saya hampir lupa. Oke dulu nah. Tadi ya sebelum masuk ke sini saya hampir lupa. Habis link account ini selesai semua 4 ini, jangan lupa ini preference-nya ya. Saya lupa tadi, ya kita nggak melangkah ke sana dulu. Setelah selesai payroll tadi, semua ini yang keempat ini, kita ke preference dulu. Kita set up yang lainnya, yaitu sales-nya. Yang ini biarkan aja. Report ini juga, ini show currency symbol Windows ini kalau misalnya kalian ingin menampilkan rupiah atau dolar ya, kalau misalnya tidak ingin tinggal dicentangin bilangin ini. Jadi di Maya nanti nggak muncul ya. Terus yang lain, nah ini banking, cari di sale saja. Saya akan kasih tahu di sale saja. Di sale, nah di sale dan di purchase ini 2 yang kita setting. Sales kita akan set up terminnya.
klik termin yang di sini. Termin, nah ini kita tentukan. Di situ kan ada di buku ada ya, di halaman awal-awal ya, di halaman 11 ya. Di situ ada penjualan. Penjualan terminnya ada 2/10 N/30 di halaman 11 kita lihat. Itu poin ke E. Di situ ada termin ini kita ganti nih. Independence. Independence. Nah, diskonnya kita tentukan. Berapa diskonnya? Berapa hari itu? 10 hari. Batas terakhir adalah ya expirednya sampai 30 hari. Berapa jumlah diskon yang diberikan? Ini kita ketik 2% ya. Nah, sedangkan untuk keterlambatan ada nggak di situ ditentukan? Ada ya, di situ 1%. Ini kita sisi 1%. Nah, di sini sangat penting. Tax code-nya PPN sudah benar. Nah, sedangkan freight untuk biaya angkut kita tidak membebani pajak. Ini hilangkan ini. Kalau hilangin ini pilih NT, not reportable. Ya, hilangin. Jangan pakai, kita nggak membebankan PPN untuk biaya angkut. Jadi pilih NT ini. NT, klik use this. Jadi nanti ada dua di sini, pajak pertambahan nilai, harus bawahnya ada NT. Sudah? Kalau sudah oke. Nah, ini sudah oke, berarti terminnya sudah kita setting untuk sales. Berikut ke termin purchase, pembelian. Termin purchase-nya juga ada nggak di situ? Nah, di sini kebetulan nggak tertulis, tapi saya lihat di buku di situ ada ditulis. Terminnya di setup kita isi independence. Ini juga 10 hari sama. Due-nya atau expired-nya juga 30 hari. Diskon payment-nya juga dipakai 2%. Nah, denda ini kita nggak setting. Tidak, denda kita nggak setup di sini. Nah, sama seperti yang tadi di penjualan, di sini juga di pembelian juga kita setting di sini jadi NT. Nah, NT ya. Not reportable use. Nah, jadi tax code-nya tetap PPN, freight-nya biaya angkut pembeliannya kita tidak bebankan PPN, tidak ada bebanan PPN biaya angkut. Jadi di NT saja. Setelah itu oke. Nah, setelah itu yang lain udah selesai ya. Klik oke. Sebenarnya tadi juga bisa diisi ini. Limit kreditnya ini berapa misalnya kalau kita punya ininya nggak di limit aja ya. Nah, itu. Oke. Oke, setelah itu oke aja ya, kalau sudah selesai ya oke. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke ini balance ya, balance akun. Nah, ini balance akun ini. Nanti kita akan langkah ini. Oke, karena waktu masih 10 menit lagi session 1, sebelum kita akhiri session 1 ini, saya akan absensi dan saya akan buka diskusi ya. Jadi sesi diskusi untuk kalian selama 9 menit mulai sekarang. Silakan kalau kalian mau tanyakan, silakan tanyakan. Saya kasih waktu sambil saya akan buka absen. Oke. Baik, jumpa lagi di session berikutnya. Tadi kita sudah lakukan input akun list, terus sudah setup aja, text code, setup link akun, semuanya sudah, banking, sales, purchase, dan payroll juga sudah. Lanjutnya preference, yaitu terminnya udah kita setup di sini. Ya, nah sekarang kita akan langkah ke yaitu setup balance, opening balance. Opening balance ini akan saya guide satu persatu, ya, langkah demi langkah. Yaitu kita akan lihat halaman nomor halaman 14 tadi ya. Nah, ini yang tadi seperti yang saya bilang, ini diabaikan saja. Kalau diabaikan saja, ini yang Desember itu jangan dilihat ya. Kita langsung melangkah ke November karena kita baru mulai menggunakan ayam yaitu bulan Desember tahun 2020 bukan 2019. Baik, kita masukkan angkanya ini kas bank yaitu 4949 767 500. Bentar ya. Nah, ini saldo debit ya, ini ya. Kas kecil 3 juta, kas kecil sudah 3 juta 123 sudah 3. Terus selanjutnya ada piutang dagang, kita lihat piutang dagang saldonya 47 juta 47 123 123. Cadangan kerugian piutang ini min, saya dalam kurung itu artinya min.
Kalau misalnya kalian nanti dikasih debit kredit, itu ini akan dikredit posisinya min. Ini karena ini min, kita isi min 200.000. Nah, dan selanjutnya di sini persediaan bahan baku ada 16.650.123. Terus bahan persediaan bahan pembantu 3.660.123. Terus selanjutnya barang dalam proses tidak ada, persediaan barang jadi 21 ini ada di sini, yaitu telat nih komputernya. 21 ya, 2.201.975.123. Nah, lanjut asuransi dibayar di muka itu 3 juta. Lanjut iklan dibayar di muka kosong. PPN masukan kita lihat di sana ada 4 juta. 100 ya. 4 juta. Terus perlengkapan kantor 1.225.1225 ya, 1.225. Peralatan pabrik ada 33.600. 3.600. Terus selanjutnya di situ ada akumulasinya. Ini min ya. Minus 16.450.123. Terus selanjutnya gedung pabrik itu ada 240. Terus selanjutnya ada ininya min ya, min 47. Nah, minus itu ya. Terus mesin pabrik lagi, mesin pabrik tadi gedung pabrik, sekarang mesin pabrik ya, 41 500. Mesin pabrik ada 41 juta, akumulasi penyusutannya ada 19.505 min ya, min 19.505. Sudah 3. Terus berangkat ke utang dagang. Utang dagang itu ada 45 juta. 45.000 ya. Terus utang PPH, pajak penghasilan 100.000. Terus utang pajak penghasilan badan tidak ada ya. Terus selanjutnya kita melangkah ke PPN keluaran di halaman 16. PPN keluaran itu saldonya ada 6.700.000. Ya. Nah, terus selanjutnya utang gaji dan upah juga nggak ada, kosong. Terus berikutnya utang bank ya, ada utang bank. Ini nggak ada utang bank. Jadi, kalau nggak ada kita tambah nanti. Utang bank nggak ada ya. Utang bank kodenya adalah 200. Nah ini nggak ada. Jadi kita tambah dulu. Nah, jangan kelewat utang bank. Ini kita tutup dulu. Oke. Kita masuk ke list utang bank di sini dia. Nah ini dia utang bank BCA. Nah, ininya kita buka lagi di sini new ya. Oh ini kita ganti ini bukan header ini aja kita ganti detail ini. Bukan oke, nanti dia akan muncul oke. Close. Oke, kita balik lagi ke tadi balance-nya. Nah, tadi ini dia utang, ini ada muncul utang bank BCA yaitu 110. Kita masukkan dulu. Ya agak lambat ini. 110 juta.
Ini soalan. 5 Yang juta, salah Pak. Ya. Ya. di Ada yang kepala 9, Pak. Di Kepala kepala 9. 9. Beban pajak penghasilannya Berapa itu? 892.500. Oh, pantesan ini yang salahnya. Iya, Ya. Pak. Penghasilannya bukan 400 ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Benar. Ini 49. 892.500. Nah, oke, ini mungkin tadi yang terakhir. Jadi ini 0 ya. Nah, ini akhirnya ini 0. Ya, Pak. Oke, ini setelah ini 0 berarti udah belan ya. Ya, hal-hal seperti ini sering kejadian ya nanti ya. Ini jangankan kalian, saya sering bingung. Nah, ini caranya Ya, mencari Pak. itu nanti misalnya kalau kalian input, hati-hati. Diteliti lagi persatu. Itu kalau masalah seperti itu nggak bakalan kemana-mana ya. Yang penting itunya sama, angkanya pasti ini akan 0. Karena yang buat soal juga pasti akan beda. Kalau nggak beda dia nggak bisa masuk ke sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Ya, Pak. ya. Setelah begitu sudah selesai. Oke. Nah, baik. Kalau sudah sampai di situ, kita sudah melewati 5 tahap tadi ya. Pertama adalah akun list, kedua list pajaknya, kita nyeting pajak, terus setting akun, setting preference, nah sekarang opening balance. Ya, opening balance. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita lakukan setelah opening balance-nya sekarang tadi sudah akun list, ya, akun opening balance jadi saluran neraca saldo. Semua udah masuk, udah seimbang, udah balance, baru kita melangkah ke customer balance. Nah, customer balance ini kita add sale, tapi add sale ini nggak ada ini dulu, ini belum ada nih customernya. Nah, ini belum ada nih. Kita harus tambahin dulu nih customer siapa. Nah, caranya adalah kalau kita langsung ke add sale nggak bisa. Kita langsung ke add sale. Kita harus ke file dulu, tambahkan dulu di card list-nya kontaknya siapa ini ya, supplier dan customer ya. Kalau customer siapa ini kita masukkan new. Nah, kita lihat di sini. Daftar customer-nya siapa aja sih nih? Daftar supplier. Nih daftar supplier nih ada berapa nih? Ada 3. Ya. Ya. Nah, daftar supplier kita lihat daftar pelanggan. Kalau daftar pelanggan ada 3. C01 dan C02 ini saya akan tambahkan lagi di sini. Ini pastikan customer ya. Ini nama customer-nya kita ketik Gracia Villa di halaman 18. Mau dilihat Gracia Villa. Ya, enter. Nah, kodenya, kode card ID-nya kodenya adalah C-01. Alamatnya diisi sesuai dengan data yang di sana ya. Nah, sesuai dengan yang di sini. Diisi sesuai dengan yang di sini. Nah, di sini sesuai. Alamatnya Jalan Dewa Ruci. Nomor 9. Nomor telepon juga di sini, city-nya di mana, tempatnya ini seperti biasa dan pasar itu misalnya. Terus state-nya ini di mana, Bali ya. Bali, provinsi Bali. Kodenya 8280. Ini kode dari Pasar Selatan ini. Indonesia. Nomor telepon juga diisi sesuai dengan dan yang ada di buku. Nah, ini ya. Sudah ada di buku. Nomor teleponnya 0361 844 68832. Ya. Nah, setelah diisi kalian melangkah ke selling detail. Selling detail ini. Nah, nanti bill-nya ini dalam bentuk apa? Ini di-setting dulu, ini pakai item. Jadi item to be print. Nah, freight-nya sudah, ini udah tadi udah setting kita di awal ya. Ini biaya angkutnya juga sudah. Ini otomatis muncul karena kita udah setting di awal tadi. Nah, ini sudah, kalau sudah kita langsung ke payment. Payment-nya ada nggak? Payment-nya nggak usah diisi deh, kosongin apa-apa. Selling detail aja diisi. Nah, ini selling detail. Ini aja perlu diganti itemnya karena ini semua sudah diganti semua di awal di preference tadi. Nah, kalau sudah oke, nah oke. Nah, setelah ini kan kita punya satu supplier customer. Terus berikutnya untuk customer berikutnya kita akan masukkan horizon. Tel.
enter, terus kodenya adalah C-02. Alamatnya diisi ya, sesuai ya. Misal kosong di sini nanti kalian diisi aja ya sesuai dengan ini, karena ini nggak terlalu ini di dalam belajar nggak terlalu penting. Anggap aja ini sudah terisi, alamatnya semua sudah terisi. Ini kalian pindah ke selling detail lagi. Ini sudah, frame-nya sudah, ini sudah given day, ini kita tadi pakai item. Ya, setelah itu oke. Nah, kita punya 2. Nah, lanjut sekarang, karena ada 3 di sini, kita masuk lagi ke customer Segar Madu. Madu. Oke, setelah Segar Madu, ini kita lanjut. Kodenya adalah C-03. Alamat juga sama ya, kalian isi aja sesuai dengan yang ada di buku. Ya, untuk mempersingkat waktu, bisa isi. Selling detailnya yang penting, bawa ke selling detail, ini kita ganti ke item, agar nanti keluarnya item. Oke, nah kalau sudah, kita sudah punya 3, apalagi kita lanjut ke customer dan supplier sekarang. Tadi sudah customer, sekarang supplier. Supplier juga begitu sama. Kita masukkan daftar suppliernya ada di poin B ya. Nama suppliernya adalah PT Boga Biru. Ya, nah ini nomor kodenya adalah S-01. Alamatnya sama, kalian ketik sesuai dengan yang ada di buku ya. Ini saya tulis untuk persingkat waktu aja. Nah, terus di sini ada buying detail. Ini juga buying detail ini. Buying detail ini kalian ganti pakai item. Ini sudah kita setting semua, ini sudah otomatis, sekarang kita setting di awal. Buying detail, kalau tadi customer itu mau selling detail, sekarang supplier buying detail. Ini diganti pakai item. Satu oke. Yang baru yang kedua yaitu Blue Band, CV Blue Band. CV Blue Band. CV Blue Band kodenya adalah S-03 kodenya. Alamatnya juga sama ya, kalian tulis sesuai dengan yang ada di buku. Terus ini juga sama. Ya. Terus selanjutnya ini juga akunnya juga diisi sama. Nah, buying detailnya lagi kembali lagi. Ini ganti pakai item. Ini sama. Ya, not reportable. Sama sudah. Ini 1 oke. Berikutnya yang ketiga. UD serba ada. Ada. Enter. Terus kodenya adalah S03. S-03. Alamatnya juga sama. Tadi salah ya, kok udah eksis ya? Ganti ini 02 aja. Ini belum band, ini tadi harusnya 02 nih. Karena ada oke, kita ganti dulu. Salah tadi biar nggak biru, 0 aja. Ganti dulu nih, yang ini serba ada 03. Oke, terus yang tadi ini 02 ya. 02. Ini kalau mengedit misalnya serba ada, ini edit ya. Ada sih juga diisi sama ya. Cara edit udah salah. Terus sebagai detailnya juga ini diisi item. Ini juga otomatis sudah semua nih. Nah, ya. Oke, kita sudah mempunyai daftar customer dan supplier. Oke, segitu dulu untuk lanjutan yang berikutnya. Set balance customer balance kalian bisa coba-coba di rumah, ya. Ini bisa ditambahin nanti. Sekarang muncul ya caranya. Nah, ini nanti kalian lanjutkan di rumah. Kita akan lanjut nanti ke sesi minggu depan untuk pembelajaran itu. Kita masih ada waktu 9 menit. Nah, sisanya waktu akan saya gunakan untuk tanya jawab dan sambil mengabsen.